Shalom anak-anak. Wah, kita bertemu kembali pada pagi ini. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak pasti sudah mandi ya, sudah siap-siap. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa kabar semuanya? Semuanya tetap baik dan sehat. Dan Ibu Herti berharap kalian semua tetap sukacita di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita mau dengarkan pujian dulu ya. Kita mau bernyanyi bersama. Tapi Ibu Herti nyumput dulu. Bukan nyumput ya, tapi supaya kalian bisa lihat semuanya. Oke? Oke. Oke, kita akan dengarkan pujiannya. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Ya, betapa besar Tuhan itu, perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Oke, kita akan berdoa bersama-sama anak-anak. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, betapa besar kasih-Mu dan cinta-Mu kepada kami. Pada saat ini kami mau dengar firman-Mu. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau hati kami dilembutkan oleh Tuhan, supaya firman yang kami dengar pada pagi hari ini kami bisa lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, anak-anak, kita bersyukur, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, dan
kita sudah berdoa. Nah, anak-anak, pada saat ini, apakah kalian tahu apa itu hati? Ya, heart. Ya, soalnya ya hati itu di sini ya, bukan ya. Nah, hati itu ada di sekitar bagian dekat di bawah dada. Nah, anak-anak, kenapa dikatakan hati? Nah, di dalam hati itu manusia seringkali merasakan perasaan, kita seringkali merasakan senang, merasakan jengkel, merasakan marah, merasakan tidak suka, merasakan kita happy. Nah, itu dimulai dari hati. Nah, pada saat ini satu firman Tuhan yang memang tidak enak didengar. Nah, kalian mungkin tahu kisah bangsa Israel. Ya, bagaimana bangsa Israel itu diperbudak di tanah Mesir. Nah, Musa melihat bagaimana orang-orang sebangsanya diperlakukan sangat tidak baik. Ya, mereka harus bekerja dengan keras, mereka kadang-kadang dipukul, dan itu membuat hati Musa merasa sedih sekali. Nah, anak-anak, perhatikan di sini. Tapi mereka tidak bisa pergi meninggalkan bangsa Mesir karena pada masa itu Firaun tidak mengizinkan orang-orang Israel untuk bebas. Karena bangsa Israel adalah budak. Budak itu seperti pembantu gitu ya, orang pegawai gitu. Jadi orang-orang yang mengerjakan semua pekerjaan di istana, semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Nah, nanti kalau mereka pergi, gimana dong? Nah, akhirnya anak-anak, bangsa Firaun itu tidak mengizinkan bangsa Israel untuk bebas. Nah, anak-anak, ini menarik sekali. Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa. Nah, Tuhan mengutus Musa untuk kasih tahu ke Raja Firaun kalau bangsa Israel itu harus dibebasin tuh. Hei, tunggu dulu. Sekarang kita mau belajar. Ternyata Allah mengeraskan hati Firaun. Wow! Allah mengeraskan hati Firaun. Apa itu ya? Bagaimana caranya mengeraskan? Apakah dia seperti batu? Pernahkah kalian dengar istilah kepala batu? Nah, keras kepala. Nah, ini hatinya tidak mau memberikan bangsa Israel untuk bebas. Nah, yuk kita belajar ya. Nanti anak-anak baca Alkitabnya di dalam Keluaran pasal 7 sampai pasal 11. Memang agak panjang, tapi dibaca pelan-pelan ya. Oke, nah Ibu Harti mau ceritakan di sini. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi ya. Nah, anak-anak, pada waktu itu Musa dan kakaknya yang bernama Harun itu tiba di tanah Mesir. Nah, dia itu datang ke Firaun. Ya, dia berkata bahwa Tuhan meminta Firaun membebaskan bangsa itu. Wah, membebaskan bangsa Israel. Betul sekali. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Firaun berkata, no, 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 no. Enak aja. Tidak boleh. Tentu tidak, tentu tidak. Dia bilang, enak aja. Ayo sana pergi kerja. Enak aja minta bebas. Kan kalian harus kerja dengan aku, kata Firaun. Enggak. Tapi karena hati, dengar ya. Tuhan memang mengeraskan hati Firaun. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini sungguh-sungguh terus berharap kepada Allah. Nah, anak-anak, karena hati Firaunnya begitu keras kepala,
Dia tidak mau dikasih tahu, dia tidak mau nurut, dia tidak mau taat kepada suara Tuhan, dia tidak mau taat kepada perintah Allah. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menghukum orang Mesir. Wow! Anak-anak, sesuatu ketika kita tidak taat kepada mama papa, tiba-tiba mama papa memberikan hukuman bagi kita. Kamu tidak boleh main ya. Kita akan pasti berkata, kita gak suka. Ya, benar nggak? Nah, anak-anak, ini karena Firaun tidak mau denger nih, tidak mau taat, hatinya keras, kepala batu, tidak mau dengar perintah Tuhan. Allah menghukum orang Mesir. Apa ya hukuman Allah? Wah, Allah penuh kasih, anak-anak. Tapi ketika Allah menyatakan murkanya, menyatakan amarahnya, Allah juga bisa menghukum loh. Nah, tapi hukuman Allah tidak mengandung dosa. Jadi bukan karena misalnya kayak papa mama menghukum kita bukan karena dia benci kepada kita, tapi karena dia sayang kepada kita. Dia tidak mau kita lebih nakal lagi. Ya, dia tidak mau kita tidak turut perintah orang tua. Nah, sama dengan Allah. Yuk kita lihat ya, apa hukumannya ya. Yuk, apa ya hukumannya ya. Wow. Sesuatu hukuman itu sesuatu yang tidak mengenakan, Ibu Herti. Betul sekali. Ibu Herti juga kalau dihukum, pasti akan sedih sekali ya. Nah, anak-anak. Nah, ini dia hukuman yang pertama. Hukumannya banyak loh. Hukuman yang pertama, tiba-tiba nih air yang ada di bangsa Mesir itu, ya ketika Musa memukulkan tongkatnya, semua airnya, tempat permandian putri Firaun, tempat permandian Firaun, terus kemudian sungai Nil, tiba-tiba air itu berubah menjadi darah. Wow. Bukan sirup stroberi ya. Ingat loh, bukan sirup stroberi, tapi air itu berubah menjadi darah. Wow. Emang kita pamfir yang minum darah atau kita mandi darah? Wow, tentu tidak anak-anak. Tapi inilah hukuman Allah bagi bangsa Mesir karena mereka tidak mau taat. Ya, Firaun tidak mau dengar perintah Allah. Hatinya dikeraskan oleh Allah. Dia tidak mau taat. Wah, dia tidak mau dipimpin oleh roh Allah. Nah, anak-anak, dia tetap kekeh bilang, tidak boleh, biarin aja air menjadi darah. Coba import. Import itu apa ya? Beli air. Wow, seperti Bu Herti ya yang kesulitan air, terus beli air deh. Hei, dia bilang nggak mau, biarin aja situ. Nggak boleh bangsa Israel pergi. Hei, dia nggak mau. Hatinya tetap dikeraskan oleh Allah. Nah, anak-anak perhatikan, Allah tetap menghukum. Tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ada katak. Lihat itu, di istana penuh dengan katak. Wow, aduh, sampai merinding ya. Kalau kodok yang atau katak melompat-lompat di kolam sih 1-2 sih ya oke lah, is oke lah ya. Tapi kalau misalnya wah Ibu Herti tidur dengan katak, tidak, Ibu Herti tidak mau. Hei, anak-anak, ternyata katak itu ada di mana-mana dan viral. Wow, kenapa ini ada katak? Hei pelayan, cepat bersihkan ini istanaku. Aduh, jijik banget. Nah, anak-anak, apakah Firaun mau dengar dan taat? Hatinya dilembutkan oleh Tuhan? No. Itu yang kedua. Nah, anak-anak, dia tetap gak mau dengar apa kata Tuhan. Aduh, Firaun. Tuh, lihat. Ini ada satu peristiwa, ya kalian bisa dengarkan. Ada satu peristiwa di India itu di mana ada beberapa penduduk melihat ada beberapa katak kuning. Lihat ya, ini aja sudah agak jijik gitu ya. Coba lihat ya. Tuh, lihat.
Itu. Nih, coba lihat. Kita itu ada di mana-mana. Padahal itu hanya di satu wilayah. Nah, kalian lihat kan, anak-anak itu baru hanya sepetak genangan air yang banyak katak. Bagaimana kalau semuanya itu penuh dengan katak? Tapi dia nggak mau denger, hatinya masih keras. Hei, ada hukuman yang ketiga lagi. Nyamuk. Tuh, coba perhatikan, sekarang sudah mulai musim penghujan ya. Hati-hati dengan nyamuk. Nah, anak-anak, nyamuk ini ternyata mengakibatkan, kalau satu dua aja ya, tiba-tiba kalau Ibu Hertin ya tidur, tiba-tiba lewat nyamuk tuh ya, bisa kebangun karena apa, suaranya sangat berisik sekali. Nih, coba denger ya suara nyamuk ini ya. Nah, itu suara nyamuk. Satu nyamuk aja sudah mengganggu tidur kita. Apalagi ini nyamuknya banyak sekali. Wah, semua orang jadi takut. Apakah pada waktu itu ada penyakit DB ya? Wah, kalau misalnya pada waktu itulah ketiga banyak nyamuk, wah pasti ada DB ya. Wah, atau malaria, atau cikungunya. Wah, tapi anak-anak meskipun sudah banyak nyamuk, dia garuk-garuk karena gatal kegigitan nyamuk, nyamuk menghisap darah mereka, tapi Firaun tetap hatinya itu keras, kepala batu. Nah, hatinya begitu keras, tidak mau memberikan bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Nah, anak-anak bukan hanya cukup itu. Nah, walaupun udah nyamuk banyak, dia tidak mau hatinya dilembutkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, ada tulah yang keempat, yaitu apa? Lalat pikat. Hei, anak-anak, lalat pikat ini unik. Lalat pikat ini bukan sembarang lalat, tapi lalat yang bisa menghisap darah. Ya, seperti nyamuk, tapi lebih parah lagi. Jadi bukan seperti lalat hijau ya. Nah, lalat pikat ini bisa menghisap darah. Dan itu menarik banget loh. Hanya memenuhi rumah orang-orang Mesir. Wah, orang-orang Mesir itu dipenuhi dengan lalat, termasuk istana Firaun. Hei, apakah hatinya dilembutkan? Apakah Firaun mau dengar apa kata Tuhan? Masih enggak. Ih, dasar ya bandel ya ini teh Firaun ini ya. Nah, ada tulah kelima lagi nih. Semua ternak mereka ya, dikatakan di situ ternak-ternak seperti ada kambing, ada domba, ada kuda, ada unta. Itu ada namanya ya penyakit sampar pada ternak. Ternyata anak-anak bukan hanya orang yang corona aja ya ada demam tinggi. Nah, hewan-hewan ini, binatang-binatang ini tiba-tiba demam tinggi. Terus tiba-tiba dia mati. Ya kalau hewan tuh mati ya, mati mendadak. Wah, namanya penyakit sampar pada ternak. Para pengawal Firaun berkata, "Raja, raja, semua hewan-hewan kita sudah mati. Kena wabah, kena penyakit, namanya penyakit sampar. Raja, bagaimana ini?" Raja berkata, "Panggil dokter hewan." Apakah dokter hewan bisa menyembuhkannya? Kan dia sudah mati hewannya. Tidak bisa. Allah menghukum ternak-ternak yang dimiliki oleh orang-orang Mesir. Wah, mengerikan sekali ya hukumannya Allah. Allah tetap mengeraskan hati Firaun. Firaun tetap bilang, "No, bangsa Israel tidak boleh pergi. Ingat, bangsa Israel harus tetap tinggal di Mesir."
Aduh, Firaun ini benar ya. Wah, sudah tulah kelima, dia tetap tidak memberikan orang Israel itu untuk pergi. Nah, sampai tulah keenam. Tulah keenam itu apa, anak-anak? Seluruh tubuh orang-orang di Mesir, ya orang-orang Mesir itu, seluruh tubuh Firaun, istrinya dan keluarganya, halo, semuanya itu gatel-gatel dan luka-luka. Kamu ingat kisah Ayub? Nah, ini namanya penyakit bara. Jadi aduh, gatel banget dan itu sangat sakit sekali. Kalau digaruk pakai beling pun itu bisa berdarah-darah. Wah, sebenarnya Musa bilang, ayolah Firaun bebasin. Tapi ingat loh, Allah tetap mengeraskan hati Raja Firaun. Wah, ngeri banget ya kalau Allah tetap mengeraskan hati Raja Firaun. Wah, anak-anak, walaupun tubuh mereka penuh dengan borok atau gatal-gatal, luka, tapi mereka tidak mau mendengar apa kata Tuhan, tidak mau taat. Sampai pada tulah yang ketujuh, hukuman yang ketujuh. Wah, ada thunder, ada rain, ada hujan yang deras. Tapi bukan hujan sembarang hujan, tapi hujan es. Bukan hujan es seperti Christmas yang kita dengar itu loh, yang di pohon Natal ada kapas-kapas itu kan melambangkan Christmas, yaitu salju yang turun ya di negara Eropa sana. Kita mungkin di sini jarang sekali lihat hujan es, tapi berarti pernah lihat ya, di Bandung itu pernah ada terjadi hujan es. Esnya gede-gede banget itu, genteng aja itu ya, atap rumah aja itu berisik banget kalau udah hujan es. Ini hujan esnya itu kalau mengenai manusia itu hujan esnya gede-gede. Jadi coba bayangin kalau kita kelempar batu kepala kita, ya itu sakit banget, bukan hanya sakit, bisa meninggal juga ya. Nah, anak-anak, ternyata hujan es itu membinasakan orang Mesir, kecuali orang-orang Israel yang tinggal di tanah Goshen. Wah, menarik banget ya. Ketika itu Allah melindungi bangsa Israel. Mengerikan sekali ya. Allah menghukum bangsa Mesir, tapi Allah begitu memelihara, begitu melindungi, begitu menjaga bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah anak-anak Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah. Nah, anak-anak, hujan es itu sudah turun membinasakan orang Mesir ya, tapi hati Raja Firaun itu tetap aja no, nggak bisa pergi, tetap stay. Bukan karena corona ya, stay at home ya, bukan. Tapi mereka tidak mau, Firaun tidak mau kalau bangsa Israel itu bebas dan tidak lagi menjadi budak. Tidak bisa. Hei, anak-anak, masih ada hukuman ke-8, yaitu apa? Ada begitu banyak belalang yang memenuhi Mesir. Ya, belalang itu biasanya makanannya itu daun-daun. Jadi kalau banyak belalang itu daun-daun tumbuhan itu akan dihabisin ya, namanya hama ya. Dan kalau misalnya daun tumbuhan kena hama belalang, berarti dia tidak bisa berbuah. Dan kita tidak bisa makan sayur-sayuran, kita tidak bisa makan buah-buahan. Karena apa? Habis dimakan belalang. Tapi anehnya belalang itu biasanya menyerang tumbuhan. Tapi ini belalang itu masuk ke dalam istana seperti aduh, ibu harus sampai merinding membayangkannya, sekelompok semut gitu ya menyerang begitu. Nah, ini sekelompok belalang itu memenuhi, coba lihat itu gambarnya itu, sampai di kepalanya juga ada belalang, di pundaknya juga ada belalang, di badannya juga ada belalang. Aduh, belalang ada di mana-mana, bikin pusing kepala ya. Nah, anak-anak, walaupun demikian, Raja Firaun ini, coba lihat ini ya. Ini ada satu peristiwa yang terjadi di Indonesia ini ya. Coba kita lihat berita ini.
Sementara itu pemirsa, koloni belalang kembara atau Locusta migratoria mulai mengancam para petani di Sumba Timur. Dan jumlah hama ini semakin masif dan dikhawatirkan merusak tanaman. Kawanan besar belalang kembara atau Locusta migratoria terus menjelajah sejumlah kawasan pertanian di Sumba Timur NTT. Belalang-belalang itu dengan cepat melompat dan tersebar memenuhi rerumputan di sekitar SMAN Pahuga Lodu. Juga puluhan hektar padang pengembalaan ternak di wilayah Tandening. Keberadaan belalang kembara yang jika tidak dikendalikan itu tentu menjadi ancaman bagi warga petani. Walau kini masa panen telah usai, belalang ini dikenal tetap menjadi ancaman serius karena tak hanya mengincar tanaman pangan, namun juga tanaman berumur panjang lainnya. Nah, anak-anak itu pernah terjadi loh di Indonesia, walaupun tidak seluruh Indonesia. Ya, di Sumba itu di NTT ya, Nusa Tenggara. Sementara itu pemirsa, Nah, anak-anak, belalang itu bukan hanya menyerang tumbuhan. Harusnya belalang hanya menyerang tumbuhan ya, karena belalang itu makanannya tumbuhan. Tapi belalang itu menyerang manusia, masuk ke rumah-rumah manusia. Wah, tapi anak-anak bener ya, hati Firaun itu keras banget. Nggak mau dikasih tahu, susah banget. Kalau bahasa kerennya sih ngeyel ya. Nah, dia tuh ngeyel banget, nggak mau dikasih tahu, kepala batu, keras kepala. Aduh, pusing deh ngadapin si Firaun ini. Nah, anak-anak sampai pada hukuman yang ke-9, yaitu apa anak-anak? Gelap gulita. Wah, ada gelap gulita di situ. Bagaimana kalau kita misalnya rumah kita gelap gulita, bukan karena mati lampu ya, bukan, tapi nggak ada matahari yang terbit, tidak ada bulan, tidak ada bintang, semua tempat kota-kota itu menjadi gelap gulita. Tetapi aneh loh, aneh, bin ajaib benar-benar. Coba lihat, itu ada gambar yang kontras sekali ya. Yang gelap itu adalah rumah orang-orang Mesir, sedangkan yang terang itu adalah rumah orang-orang Israel. Wah, waktu itulah itu memang kelihatan banget perbedaannya. Mana bangsa Mesir, mana orang-orang Mesir, dan mana orang-orang Israel. Mana anak-anak Allah, mana yang bukan anak-anak Allah. Wah, ternyata anak-anak, kalau anak-anak Allah itu hatinya tidak dikeraskan. Hatinya harus taat kepada Tuhan, mau mendengarkan Tuhan. Jangan seperti Firaun, sudah hukuman ke-9, hatinya masih dikeraskan oleh Allah. Wah, walaupun sudah tulah ke-9, Firaun masih tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Maka terjadilah tulah yang ke-10. Nah, ini tulah yang sangat menyedihkan sekali. Ya, apa itu anak-anak? Semua anak sulung, baik itu manusia atau hewan ternak bangsa Mesir, itu mati, meninggal. Tuh lihat, Firaun menggendong anak sulungnya, yaitu anak sulung laki-laki. Anak sulung itu apa ya Bu Herti ya? Anak sulung itu adalah anak pertama. Nanti kita akan lihat ini penggenapan pada masa Paskah ya, dimana menggambarkan bahwa anak sulung, anak pertama yang dikorbankan. Nah, anak-anak, ini Allah menghukum karena apa? Biasanya anak sulung itu adalah penerus. Ya, kalau anak sulung Firaun berarti dia yang akan meneruskan. Ketika Firaunnya meninggal, maka anak sulungnya akan menjadi raja. Tapi anak sulungnya meninggal, anak-anak. Wah, itu mengerikan sekali. Itu waktu pada masa yang ini, itu memang menarik sekali. Nanti ketika kamu sudah remaja atau kelas besar, nanti ada namanya istilahnya Paskah, ya, Pesak. Ya, inilah nanti istilah Pesak atau Paskah yang pertama kali itu ada.
di mana nanti cirinya apa? Orang-orang Israel ya supaya anak sulungnya tidak mati, nah harus memercikan darah anak domba di depan pintu rumah mereka masing-masing. Maka malaikat maut itu tidak akan mengambil anak sulung bangsa Israel. Wah, itu mencekam sekali anak-anak. Pada waktu tetangganya Mesir itu tiba-tiba ada yang anakku nangis kan anaknya meninggal ya. Tapi anak-anak disitulah Firaun mulai merasa bahwa dia itu begitu sangat tidak mau mendengar, hatinya begitu keras, tidak mau dinasehati, tidak mau diajar, tidak mau diberitahu, tidak mau dikasih tahu. Nah, anak-anak pada waktu itulah ketika tulah yang ke-10 anaknya sudah meninggal. Nah, anak-anak apa yang terjadi? Lihat di sini. Karena Firaunnya takut, ya dia takut kalau ada hukuman yang lebih parah lagi. Firaun bilang sama Musa, Musa, ya wes, udah bawa aja itu orang-orang Israel pergi, keluar dari bangsa Mesir ini, pergi sana, pergi. Hei, ingat loh, dia menyuruh pergi itu bukan karena hatinya sudah dilembutkan oleh Allah, tapi karena dia takut dihukum. Tuh, anak-anak perhatikan. Ketika kita melakukan perintah dari orang tua karena takut dihukum, itu bahaya banget. Nah, kenapa? Nanti di kisah selanjutnya itu dia tidak sungguh-sungguh melepaskan bangsa Israel. Walaupun pada waktu itu karena dia ketakutan ada hukuman yang lebih parah, akhirnya bilang, ya go. Sekarang pergi sana, cepet pergi. Nah, anak-anak, dia menyatakan itu bukan karena hatinya dilembutkan oleh Allah, tetapi karena dia takut hukuman Allah. Apapun itu, by the way, akhirnya bangsa Israel, yeay, aku sudah bebas. Sekarang aku sudah bebas. Aku bisa pergi ke tanah leluhurku, yaitu tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Mereka pun keluar dari bye semuanya. Tidak ada lagi pukulan, tidak ada lagi kerja berat, kerja paksa, tidak ada lagi penderitaan. Wah, aku bebas. Tapi anak-anak, kenapa mereka susah sekali? Firaun hatinya dikeraskan oleh Allah. Nah, kita lihat ya anak-anak, perhatikan di sini. Nah, kenapa sih Allah itu mengeraskan hati Firaun? Nah, sebenarnya anak-anak, ya, Allah itu punya kekuatan untuk melembutkan hati seseorang. Hati yang begitu jahat sekalipun, tetapi kalau ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita dapat diubahkan oleh Allah. Tapi kenapa Allah begitu sangat mengeraskan dan tidak mau mengubahkan hati Firaun? Nah, coba kita lihat di sini. Perhatikan ya, apa sih alasannya? Yang pertama, ini menarik banget. Ini satu diskusi yang menarik. Nanti ketika kita ada Zoom, kita akan bahas ini ya anak-anak. Nah, Allah ingin memakai orang yang jahat untuk menggenapi rencananya. Jadi ini menarik banget. Nanti kita bahas ya diskusinya ya. Tapi Bu Hati karena ini videonya harus singkat, Allah ingin memakai orang yang jahat untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi dalam planning Tuhan, dalam rencana Tuhan, bukan hanya orang-orang baik, tapi Allah juga memakai orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Nah, nanti Ibu Hati akan bahas ini ya anak-anak ya di Zoom kita. Nah, yang kedua, apa yang terjadi anak-anak? Nah, karena ini alasan yang kedua.
Firaun tidak mau hidup dipimpin oleh Allah. Ini penting banget. Kita menjadi anak-anak Allah, seringkali hati kita juga begitu keras. Ya, kita itu susah banget diatur. Ya, susah banget diatur. Kalau mama, papa ngasih tahu, menasehati, biasanya kita nggak suka. Betul? Kenapa bisa tahu ya? Kalau misalnya mama papa menyuruh kita atau meminta kita untuk melakukan sesuatu yang baik, sepertinya kita itu terusik atau terganggu. Kenapa? Karena hati kita, hidup kita tidak mau dipimpin oleh Allah. Hidup kita hanya mau dipimpin oleh apa? Diri kita sendiri. Ya, nggak mau aku nggak mau. Misalnya kita disuruh belajar, kita berkata nggak mau, pokoknya aku mau main game. Kita selalu hidupnya dipimpin oleh keinginan siapa? Diri kita sendiri. Maunya kita sendiri. Nggak mau, pokoknya aku maunya mau makan ayam goreng. Nggak mau yang namanya makan sayur. Nah itu simple banget. Tapi kita nggak mau taat. Kita nggak mau dipimpin. Harusnya kita itu berdoa. Tapi kita lebih asik main. Lebih asik kita chatting sama temen. Lebih asik kita main game online. Kita nggak mau dipimpin. Harusnya kita itu merenungkan firman Tuhan. Harusnya kita itu membantu orang tua. Tapi kita nggak mau dipimpin oleh Allah. Tapi kita sering kali dipimpin oleh diri sendiri. Nah, anak-anak jangan mau ya seperti Firaun ya. Hatinya begitu sangat dikeraskan oleh Allah sehingga Firaun itu tidak mau mendengar apa kata Allah. Nah, anak-anak ketika ada rasa takut kepada Allah, ya seperti Firaun tadi tuh, ketika anaknya sudah meninggal, kemudian dia takut ada penghukuman yang selanjutnya, akhirnya hatinya pun ya mau tidak mau ya, hatinya seperti dilembutkan dengan terpaksa juga ya, begitulah ya. Tapi itulah kita. Gambaran Firaun ini sama seperti diri kita. Ya, misalnya ada tugas dari ibu guru. Nanti kalau ada satu ancaman nih, kalau yang tidak mengumpulkan nilainya 0. Kita cepat-cepat mengerjakannya. Tapi kalau tidak ada pengumuman itu, gampang lah, nantilah, besok lah. Kalau misalnya makan ya, makanannya lama banget dihabisin. Terus mama kita, kalau makanannya nggak cepet-cepet dihabisin, mama bisa nanti dipukul, dicubit. Nah, baru kita cepet-cepet dimakan. Nah, itu ya kalau PR-nya nggak diselesaikan ya. Nah, seringkali kita itu melakukan sesuatu perintah, sesuatu nasihat itu karena takut. Nah, jangan seperti Firaun ya. Karena takut dimarahin mama, karena takut dimarahin papa, karena takut dipukul, takut diomelin, takut dikasih nilai 0, akhirnya mengerjakan. Jangan. Tapi biarlah hati kita, pikiran kita mau dipimpin oleh Allah. Jadi meskipun tidak dimarahin, meskipun tidak dihukum, meskipun tidak diomelin, kita mau mengerjakan tugas kita. Nah, anak-anak kita mau ayat hafalan dulu nih ya. Nah, karena ini tulisannya supaya kelihatan, Ibu Herti kembali nyumput dulu ya, nggak apa-apa ya. Yuk, kita supaya kelihatan ya tulisannya ya. Nah, anak-anak, 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Perhatikan 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, anak-anak, apa maksudnya? Ketika kita menerima Yesus, ditinggal di dalam hati kita, ada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, yang memimpin kita, yang menerangi kita, supaya kita menjadi
anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dipimpin oleh Allah. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah hati kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah hati kita mau dibawa kepada Tuhan? Mari yuk sama-sama kita mau bawa hati kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya hati kita tunduk kepada Allah. Ya, mari kita sama-sama bawa hati kita kepada Roh Kudus supaya hati kita mau ditunduk kepada Allah. Nah, sebelum kita mau bawa hati kita, yuk sama-sama ya Ibu Herti mau review kembali. Coba tulah yang pertama, hukuman yang pertama apa anak-anak? Ini dia. Betul. Air menjadi darah. Nah, tulah yang kedua yaitu apa anak-anak? Katak. Ya, tulah yang kedua adalah katak. Nah, tulah yang ketiga adalah apa ini anak-anak? Nyamuk. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Betul sekali. Nah, tulah yang kelima adalah apa anak-anak? Nih, penyakit sampar pada ternak. Semua ternaknya mati. Tulah yang keenam adalah penyakit bara. Nah, penyakit bara. Nah, tulah yang ketujuh apa ini anak-anak? Nih, ya. Nih, tulah yang ketujuh. Ya, anak-anak, hell on fire ya. Dikatakan bahwa ini tulah yang ketujuh. Tulah yang kedelapan adalah belalang. Betul sekali. Tulah yang ke-8 adalah belalang. Nah, tulah yang ke-9 adalah apa? Gelap gulita. Nah, tulah yang ke-10 anak sulung mati. Nah, anak-anak, kalian akan menghafalkan 10 tulah ya. Dengan cara yang mudah sekali. Kalian bisa buat seperti ini ya. Nah, anak-anak, mari kita akan bawa hati kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya hati kita tunduk kepada Allah. Hati kita mau dipimpin oleh Allah. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Yuk sebelum kita mau berdoa ya. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord.
kepada Tuhan yang sudah kita membawa hati kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dan memimpin hidup kita. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, pimpinlah kami supaya hati kami, hidup kami dipimpin oleh Allah. Kami tidak mau seperti Firaun yang hatinya dikeraskan oleh Allah. Tapi kami mau Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami melembutkan kami untuk kami taat kepada nasihat orang tua, ajaran Bapak Ibu guru, ajaran para guru sekolah minggu, ajaran firman Tuhan, dan kami mau tunduk kepada firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah bawa hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, kalau kita dinasihati, kalau kita diberitahu oleh orang tua kita, ingat, jangan keraskan hati. Jadi anak yang baik ya. Jadi anak yang taat, anak yang mau hatinya dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye.